teman-teman semuanya, kembali lagi nih di topik manajemen pemasaran agribisnis. Kali ini kita bakal bahas seputar bauran pemasaran. Gimana aja materinya? Tonton terus ya sampai habis. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari bauran pemasaran? Bauran pemasaran adalah kombinasi dari berbagai faktor yang dapat dikontrol oleh individu atau perusahaan untuk mempengaruhi para pelanggan atau konsumen dalam melakukan pembelian barang atau pemakaian jasa yang ditawarkan. Nah, lebih jauh, strategi ini bertujuan untuk membantu individu atau perusahaan yang memiliki bisnis untuk mencapai target penjualan. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa pendapat ahli mengenai marketing mix. Yang pertama, menurut Sumarmi dan Soprihanto tahun 2010, bauran pemasaran adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Dengan kata lain, definisi bauran pemasaran adalah kumpulan dari variabel yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk dapat mempengaruhi tanggapan konsumen. Sedangkan menurut Buchari Alma tahun 2005, bauran pemasaran adalah strategi mengkombinasikan kegiatan-kegiatan marketing agar tercipta kombinasi maksimal sehingga akan muncul hasil paling memuaskan. Ada 7 konsep bauran pemasaran atau marketing mix nih teman-teman. Yang pertama, produk. Produk adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses produksi yang akhirnya akan ditawarkan kepada konsumen. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga adalah nilai yang rela dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Atau lokasi. Lokasi yang dimaksudkan di sini ada dua, yakni lokasi bisnis Anda dan lokasi atau channel yang Anda gunakan untuk mendistribusikan produk. Promotion atau promosi. Promosi adalah setiap usaha yang tim marketing Anda lakukan untuk meningkatkan kesadaran pasar dan tentunya meningkatkan penjualan produk Anda. People atau orang. Orang yang dimaksudkan di sini mengacu kepada bagaimana Anda atau perusahaan Anda mengelola sumber daya manusia atau SDM yang ada dalam bisnis Anda. Jika SDM yang ada pada suatu perusahaan memiliki skill yang mumpuni, tenaga dan komitmen yang kuat, serta memiliki karakter yang baik, tentu saja perusahaan Anda akan berkembang, bahkan mengalami kemajuan yang signifikan. Proses atau proses. Proses adalah keseluruhan kegiatan yang Anda dan perusahaan Anda lakukan dari awal hingga akhir. Proses yang dimaksud tidak berhenti hanya dalam perusahaan Anda, seperti proses produksi tetapi juga distribusi kepada konsumen, atau termasuk pengalaman mereka dengan produk dan pelayanan yang bisnis Anda berikan. Physical evidence atau bukti fisik. Physical evidence atau bukti fisik penting bagi konsumen untuk meyakinkan mereka untuk membeli produk, barang, atau jasa dari Anda. Selain meyakinkan konsumen, adanya bukti fisik akan membuat pasar menjadi sadar akan keberadaan bisnis Anda. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat menyusun strategi berdasarkan bauran pemasaran. Yang pertama yaitu memastikan pemasaran dilakukan dengan terarah. Mempertimbangkan komponen serta pengertian bauran pemasaran. Konsep ini dapat digunakan untuk menentukan kesesuaian antara aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan kebutuhan pasar yang ditarget. Dengan memastikan kesesuaian tersebut, pelaku usaha dapat memperkirakan aktivitas pemasaran terbaik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan angka penjualan. Yang kedua yaitu sebagai bahan untuk meyakinkan investor. Bagi pelaku usaha yang secara jauh ingin mengembangkan usaha, suntikan modal usaha merupakan elemen krusial yang sangat dibutuhkan. Pengembangan bisnis tidak dapat dilakukan tanpa adanya modal yang cukup. Oleh karena itu, campur tangan dari investor terkadang juga dibutuhkan untuk memastikan pengembangan bisnis dapat tetap dijalankan sesuai dengan rencana awal. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus. Strategi bauran pemasaran studi kasus pada PT Exlemindo Pratama Cabang Yogyakarta.
Di tahun-tahun terakhir, perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia semakin pesat. Pertumbuhan yang pesat ini disebabkan antara lain adanya peluncuran layanan prabayar yang mulai diperkenalkan sejak tahun 1998. Turunnya harga telepon genggam, substitusi dari sambungan tetap ke seluler, dan juga perkembangan ekonomi sosial domestik. Pertumbuhan yang pesat ini menimbulkan pesaing yang ketat di industri telekomunikasi. Dalam pasar seluler di Indonesia, PT Telkomsel, PT Indosat, dan PT Excelkomindo Pratama merupakan 3 pemain besar di industri ini. Setiap perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman dalam bersaing di industri ini. Untuk melihat faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan dan menjalankan strateginya untuk bersaing di industri seluler ini, digunakan analisis SWOT dan Product Life Cycle atau daur hidup produk. Berkaitan dengan hal tersebut, dibahas juga strategi pemasaran dari bauran pemasaran atau marketing mix, yang melibatkan strategi terhadap produk, harga, promosi, dan distribusi. Dengan pengolahan data analisis SWOT, akan dapat dilihat bagaimana posisi perusahaan dalam persaingan. Excelkom sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di industri ini berada pada posisi strategi kompetitif atau bersaing. Hal yang dapat dilakukan dalam posisi bersaing yaitu antara lain dengan pengembangan pasar, pengembangan produk, dan joint venture. Dari daur hidup produk Excelkom berada pada posisi pertumbuhan. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh manajemen untuk bertahan di dalam situasi ini. Nah, gimana teman-teman? Menarik banget ya terkait materi marketing mix ini. Semoga dapat teman-teman aplikasikan untuk bisnis ataupun hal-hal kedepannya yang ingin teman-teman lakukan terkait di bidang usaha. Nantikan terus video kita selanjutnya. See you. Bye-bye.